Berarti aku perlu sedikit gambaran, jadi price point-nya akan bermain di berapa, dengan quantity berapa, dengan margin berapa? Agak sedikit kontradiktif ya, yang mau dibela kuliku itu kulinya atau konsumennya? Bisnis prosesnya Mas Amri, terdapat beberapa gap di sana gitu. Oke, siapa yang bisa menjamin kuli-kuli ini nggak main bawah tangan dengan konsumennya? Aku cukup berharap bisa menemukan founders yang kira-kira memang mampu untuk secara persisten dalam mengejar vision yang mereka paparkan secara singkat di tahap pertama tadi. Jadi di tahap kedua ini adalah momen penting di mana mereka harus bisa mengelaborasi sehingga bisa meyakinkan para coaches apakah betul dana hibah yang akan nanti diberikan bisa diutilisasi dengan optimal. Di fase ini challengersnya lebih seru lagi, lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi, tentunya punya ide-ide yang lebih brilian lagi. Nantinya akan ada banyak pertanyaan seputar bagaimana challengers mengelola dana hibah ini. Apa sih dampak yang akan terjadi jika challengers mendapatkan dana hibah tersebut? Hal ini adalah indikator yang jelas dari tata kelola challengers terhadap bisnisnya challengers, apakah sudah baik atau belum. Gak cuma ngelihat paham, personal dan piawai juga, tapi kita juga ngelihat founders mentality. Jadi beberapa pertanyaan dari para coach dan juga fasilitator itu banyak mencoba melihat sejauh mana founders mentality dari para business owner ini untuk mempertahankan model bisnis dan skema bisnisnya. Salam diplomat, saya Yupi, saya siap bikin gebrakan. Kami adalah kelompok usaha bersama perempuan, kami kelompok pemberdayaan Pubila yang mempelopori hadirnya sentra ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Saya melihat bagaimana masyarakat hidup dalam kemiskinan, tetapi di sisi yang sama banyak potensi alam yang tidak dikelola. Akhirnya kami melakukan pemetaan dan membuat progres sederhana yang bisa kami kerjakan. Dan saat ini di DSC kami fokus kepada produk kami, yakni setidaknya 2020 3,5 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan, termasuk satunya kuli dan mandor. Profesi minim proteksi ini juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan ada yang gajinya dirampas. Saat ini kuliku dalam tahap programming aplikasi dengan prototipe yang telah tervalidasi, dan dalam 3 tahun kami sukses melakukan peningkatan, salah satunya dengan profil bersih 1,332 juta. Untuk itu kami membutuhkan dana sebesar 200 juta rupiah dengan alokasi pada pemesanan pelatihan, aplikasi website, serta lainnya. Oke, kira kalau butuh dana hibah dari DSC berapa banyak? kemarin kami membutuhkan 500 juta, kami mau meningkatkan dari skala rumah, maksudnya skala kecil ke skala industri karena kebutuhan besar tapi kami masih kerjanya manual. Kan tadi dibicarain kemiri doang yang pengen dibahas, tapi sebenarnya banyak. Selain kemiri, kita punya beras hitam, lalu kita punya kacang mente. Jadi sebenarnya hasil terbesar itu kemiri dan juga kacang mente. Nah, karena kita kesulitan sumber daya manusia, saya ngambil dulu yang kemiri karena masyarakat sudah bisa memecahkan kulit. Oh, jadi orangnya sama, tapi fokusnya yang paling gampang, yang paling bisa dikelola dulu pendapatannya. Iya, yang paling bisa dikelola dulu. Karena makanya kan butuh mesin. Butuh mesin. Biar dan bisa pecah, ya. Orang lagi bisa kerjaan yang lain. Iya, nanti kalau sudah bisa saya duplikasi ke produk yang lain. Noted. Oke, Bu. Mas Amri, sebenarnya kuli yang kompeten itu seperti apa sih? Nah, kuli yang kompeten menurut kami, dari tim kuliku adalah kuli yang sudah terdata dan tersertifikasi. Sekarang kuli yang berkualitas berapa banyak, Mas? Ada sekitar 10 kuli dan 1 orang mandor untuk saat ini, Pak. Lokasinya di mana? Lokasinya di Tasikmalaya. Udah ketakar nggak masalahnya di mana sekarang dengan kuliku ini? Yang saya pengen explore. Sejauh ini masalah yang kami temui pada kuli-kuli tersebut adalah masalah gaji yang dirampas, gaji yang tidak diberikan. Lalu ada mandor yang tidak mendapatkan kuli sesuai dengan harapan. Kalau itu terjadi lagi terus gimana, Mas?
Kalau terjadi lagi, maka tanggung jawab Kuliku untuk bisa memberikan pelatihan yang lebih. Dan juga, lalu yang rumahnya dirusak karena nggak sesuai aturan tadi, siapa yang akan bertanggung jawab? yang bertanggung jawab dari pihak Kuliku itu sendiri. Oke, siapa yang bisa menjamin kuli-kuli ini nggak main bawah tangan dengan konsumennya? Kalau lewat aplikasi Kuliku, maka kami mampu menjaminnya. Menjamin melalui yang namanya perjanjian kerja. Buat aku sih agak sedikit kontradiktif ya, yang mau dibela Kuliku itu kulinya atau konsumennya. Tadi aku dengar dari pertanyaannya Jupaka banyak banget kayaknya liabilities yang dibebankan ke Kuliku kalau ada apa-apa sama proyeknya. Bisnis prosesnya Mas Ampri terdapat beberapa gap di sana gitu. Dan pesan terakhirku sebelum sampai ekosistem, product market fit akan menjadi sangat penting sekali dulu. Kita nggak bisa ngomong sesuatu yang lebih luas saat product market fitnya belum tepat. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Mas. Silakan Mas Jupaka. Wah, Jupaka sih. Dilempar dulu sebelum kelemparan. Pinter. Bukan, ini adalah dua challengers yang menarik menurut gue. Yang satu mengakomodir kebutuhan yang muncul di daerah yang cukup rare gitu ya. Lalu dimaksimalkan, tapi kendalanya adalah mereka satu orang nggak bisa ngerjain multi produk. Makanya dia harus fokus pada satu hal gitu ya. Yang satu, kenapa saya harus challenge Mas Teguh? Karena saya juga punya ekosistem supir namanya. Tapi sebelum saya lari ke aplikasi, saya akhirnya mundur pakai WA Mas. Gampang banget. Akhirnya pakai WA aja. Ini salah satu klien saya ternyata gitu ya. Enggak, itu nggak sengaja gitu ya. Tapi maksud saya jadi mimpi saya adalah menciptakan supir-supir berkualitas. Itu 8 tahun lalu Mas Teguh. Sebelum saya tampar kenyataan bahwa ya udah realistis aja. Tiba-tiba Tasya, saya butuh supir, ada nggak? Ada. That's very simple. Karena menghindari bawah tangan, menghindari perjanjian kerja or whatever it is gitu. Jadi ya kita di sini coach cuman bisa kasih masukan. Nah sekarang gue minta tolong dimatiin dong mic-nya. Oke, let's go, kita discuss. Oke, paling susah kalau udah gini-gini nih, harus nentuin salah satu atau salah dua atau malah nggak sama sekali. Karena gini, setiap tahunnya coach DC itu berbeda-beda. Setiap tahunnya spesialisasi masing-masing coach berbeda-beda juga. Itu penting juga tuh untuk ngeliat coach-coach yang ada, karakter di belakangnya apa aja sih mereka latar belakangnya gitu. Jadi untuk kali ini yang sesuai dengan yang bisa lolos ke babak berikutnya adalah Kupe Pubila. Selamat kamu masuk ke babak berikutnya. Silakan ke depan. Kuliku juga lolos ya babak berikutnya. Let's go. Sini. Panik nih ya. Masuk ke babak berikutnya. Kak Yupi ya. Oh masih banyak banget. Nanti kita ngobrol lagi ya. Selamat ya. Selamat. Selamat ya Mbak Yupi ya. Kasih Pak. Semangat ya. Waduh, tenang. Semangat. Semangat ya. Ini ajang pertama yang aku ikutin dan sebagai mahasiswa, aku masih muda banget, aku 19 tahun. Dan Tahan, kita tampar-tamparin ya. Harus bisa belajar karena yang paling penting mendengar sih, karena kita juga nggak ngerti sih bisnisnya bisa jadi ini benar-benar bisa bikin ekosistem kulit itu besar. Tapi kita ya di sini fungsi coach-coach di sini kan akan bantu arahin. Kita sama-sama belajar. Yes. Mana tahu kita jadi besar bareng-bareng sama dia. Oke. Selamat Thank you ya. guys. Selamat ya. mungkin itu salah satu poin yang dicari, dan juga karena poin aku nggak nyerah sama argumen aku, itu juga yang dicari. Mental-mental pengusaha seperti itu yang dicari buat bisa ngebit investor atau ngelawan apapun yang mungkin menghadang bisnisnya. Dan aku bersyukur adanya DSC karena setelah banyak mengalami kegagalan dan di ending akhirnya punya pembimbing nih buat bisa nge-scale up aku jauh lebih baik lagi. Mimpi kita itu sentra ekonomi baru Indonesia Timur, karena kita melihat potensi yang sangat luar biasa. Jadi semakin kita melangkah itu sebenarnya semakin terbuka jalan. Selama ini kan kita pikir tidak bisa, yang pebisnis selalu dari Indonesia bagian barat atau dari
siapalah begitu. Kita paling habisnya di pembantu kah, di apa, di guru kah, di PNS begitu kan. Tapi ini membuat kita sadar bahwa kita bisa jadi orang-orang yang mengerjakan bisnis. Jadi di stage 2 tuh lebih banyak serangan ke mental saya begitu kan. Percaya diri tidak dengan apa yang kami kerjakan. Tapi ya puji Tuhan saya bisa mempresentasikan, bisa meyakinkan untuk bisa ya maju ke tahap selanjutnya. Tinggal kita berproses lebih baik lagi. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Zulfa, founder dari Female in Action. Female in Action ada sebuah platform pengembangan diri perempuan di bidang self-healing dan emotional detox treatment yang memadukan antara entertain untuk perempuan dengan teknologi digital. Kami bermitra dengan sekitar 170 psikologi yang ada di Indonesia dan ini adalah bentuk testimoni dari klien kami. Dan kami juga mencapai untuk ditargetkan tahun ini dan tahun depan mencapai sekitar 300.000 user. Sasaran kami adalah dengan menggunakan B2B skema, di mana tahun ini kami melakukan scale up melalui corporate acquisition dari FMCG, governance, dan juga education corporate yang mana mereka memberdayakan karyawan-karyawan perempuannya di dunia kerja tersebut. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Kurnia Rahman, Direktur dari PT Juara Roti Indonesia. PT Juara Roti ini salah satu produknya adalah roti kopi. Roti kopi seperti roti yang ditemui di bandara atau di stasiun. Kita sudah mendapatkan 4 sertifikat STPW dari Kementerian Perdagangan, PIRT, kemudian Halal Indonesia, kemudian dari Balai POM. Aku ke Ropi dulu, tadi belum terbahas pasti dana hibahnya, jadi seperti apa Mas penggunaannya buat plan production semua kah? Ya, jadi total 2,5 miliar, dari kas perusahaan sudah ada 2 miliar. Terus akan terjadi signifikansi perubahan apa saja dengan dana hibah tersebut? Selama ini kan kita sewa pabriknya Mas. Oke. Jadi dengan memiliki lahan, jadi ada kepastian terhadap tempat. So apabila nanti dengan pabrik baru, berarti sertifikasi akan diulang kembali? Yes, betul. Karena target kita kan ekspor. Oke, ini malah jadi baru. Jadi ekspor. Jadi yang diekspor adalah Frozen dough-nya. frozen dough-nya. Dan itu sudah kita lakukan trial produk ke Dubai sama Riyadh. Tadi di slide-nya ada tapi agak Oke. belakang. Berarti aku perlu sedikit gambaran. Jadi price point-nya akan bermain di berapa, dengan quantity berapa, dengan margin berapa? Kayak di Riyadh itu kurang lebih harganya 30 real. 30 real, modal satu adonannya tuh nggak lebih dari 3 real. 30 real adalah mereka jual di sana 30-nya. Tapi HPP-nya mereka beli ke kita 3 real. Terus HPP-nya Mas Reza sendiri jual ke mereka? HPP saya hanya 1 real. Mungkin buat Mbak Zulfa kali ya. Ya. Rencana ekspansinya ke depan ada mau ke FMCG gitu ya. Boleh dijelasin nggak secara detail mungkin proses sellingnya itu seperti apa? Oke. Dan sweet spotnya ke FMCG seperti apa? Oke. Jadi untuk Female in Action sendiri, seandainya kita mendapatkan hibah dana dari DSC ini, pertama yang akan kita ekspansi adalah dari sisi offline treatment. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan-perusahaan FMCG pun kita bisa langsung berkolaborasi. Kami menyediakan layanan treatmentnya, mereka memberikan stoknya juga untuk proses self practice maupun entertain yang kita padukan di dalam treatment healing tersebut. Dan ini akan menjadi sektor bisnis yang sangat luas untuk ke depan, di mana kita konsepnya tidak akan bakar uang, tapi memang marginnya akan sangat tinggi di sini seperti itu. Berapa charge-nya ya kalau buat FMCG gitu? Akan seperti apa bentuk Itu model berarti kayak barternya? perusahaan gitu ya? Kalau charge-nya sendiri sih kita tidak terlalu banyak ya, ibaratnya karena kita bermitra. Udah ada berapa yang di pipeline atau udah ada yang diakuisisi? Sejauh ini belum ada yang diakuisisi. Tahun ini baru kita bermitra dan bagi hasil, dan di situ tingkat retention-nya tinggi. Oke. Saat ini kita harus memilih salah satu di antara challengers. Aku rasa apabila terpilih tidak terpilih perlu memperbaiki bagian unique selling point-nya. Karena di sini ada part di mana semuanya sudah jelas, tapi supaya potensinya tidak tergerus saat dengan berjalannya waktu dan kita nggak tahu trennya akan datang seperti apa, jadi rasanya perlu digodok. Tapi ya saat ini karena kita lagi berkompetisi, jadi kita akan pilih salah satu. Yang lolos ke babak selanjutnya adalah Mbak Zulfa dan Pak Reza juga. Ya, makasih. Selamat. Thank you. Mas Reza.
Sukses ya Mas. Tunggu Mas, dipakai Mas, biar greget Mas. Perasaannya sangat senang, sangat senang karena aku rasa Diplomat Success ini adalah salah satu acara yang bergengsi dengan kualitas yang bagus, yang tentunya saya tidak hanya berharap pengembangan bisnis secara financial saja, tapi secara networking, secara capacity building untuk saya dan tim ke depan itu akan sangat bermanfaat buat kita, terutama ketika diinkubasi itu akan banyak sekali materi ataupun ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh para coaches. Ya, alhamdulillah. Jadi di tahap inkubasi tentu pendalaman oleh para coach, mentornya lebih baik lagi. Jadi saya berharap di sana bisa lebih diasah lagi. Kita ngerasa penggunaan dana hibah itu banyak digunakan untuk operasionalnya mereka. Nah itu yang akhirnya menurut saya pribadi menjadi tidak tepat. Karena sebenarnya kan dana hibah yang mereka ajukan itu semestinya men-scaling up bisnis mereka untuk mendapatkan revenue stream baru atau malah memperbesar secara vertikal maupun horizontal. Itu sih. Tapi untuk yang sudah lolos, sukses. Tadi ada beberapa juga yang sangat powerful dan juga punya founders mentality yang menurut gua bakal bisa sampai ke level berikutnya. Oke, untuk para peserta dan challengers yang sudah lolos di babak berikutnya, mereka akan melalui fase inkubasi, di mana di situ mereka akan dapat pembekalan materi terkait dengan bagaimana mereka bisa meningkatkan bisnisnya mereka dan ide-ide bisnisnya mereka untuk mencapai target yang seharusnya. Dan terutama kita juga pengen mengasah juga founders mentality dari para challengers. Dan kita sampai di fase inkubasi. Di fase ini kita berkolaborasi dengan beberapa strategic partner yang memiliki fokus untuk bisa membuat teman-teman challengers bertumbuh kembang dengan baik. Kita harus set the fundamental mindset, fundamental skill yang perlu mereka miliki di awal. Semua yang kami sediakan di sini tidak hanya untuk kompetisi ini, tapi juga untuk keberlanjutan bisnis teman-teman. Untuk workshop mengerjakan materi dari GRI, waktunya 60 menit dimulai dari sekarang.